cincin roh tingkat dewa yang pernah diperlihatkan oleh Xian Renshui, namun Tang San tidak merasakan adanya aura suci yang begitu kuat. Dan sebaliknya terdapat aura pembunuhan yang tidak bisa diprediksi. Dengan ini, Tang San telah sukses dalam menyelesaikan ujian Dewa Laut tahap ke-8-nya. Kekuatan rohnya naik ke level 99 dan mendapatkan tambahan tingkat ketertarikan Dewa Laut sebesar 30%, sehingga total ketertarikan Dewa Lautnya menjadi 99%. Di saat yang bersamaan, Xiao pun juga dianggap telah menyelesaikan ujian Dewa Lautnya karena telah bersedia menjadi pendamping dan juga telah banyak membantu Tang San. Namun meskipun semua proses perusahaan telah selesai, Tang San masih merasakan bahwa terdapat sesuatu yang janggal. Menurutnya, proses penyerapan tulang roh jutaan tahun tadi sangatlah aneh. Ia rasa ada semacam kekuatan yang membantunya dan kemungkinan besar ada kaitannya dengan mutasi medan dewa pembunuhnya. Selain itu, Oscar ingat bahwa sebelumnya pasca Tang San menyelesaikan ujian tahap ke-7, ketertarikan Dewa Lautnya telah mencapai 80%. Jadi jika sekarang mendapatkan tambahan 30%, maka bukankah seharusnya saat ini sudah lebih dari 99%? Hal ini memang cukup aneh, akan tetapi menurut Tang San mungkin sebagian dari ketertarikan Dewa Lautnya yang hilang adalah akibat dari hancurnya hati Dewa Laut. Dan semoga saja hal ini tidak akan banyak berpengaruh dalam ujian ke-9-nya. Namun untuk lebih jelasnya, Tang San ingin menemui Bo Saishi untuk meminta petunjuk dari beliau setelah mereka tiba di Pulau Dewa Laut. Dan saat ini kakek buyutnya yaitu Tang Chen kemungkinan besar juga sedang berada di sana sehingga pasti juga bisa ikut membantu. Tang San pun kemudian menanyakan kepada teman-temannya mengenai hasil dari penyerapan kekuatan roh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dai Mubei pun menjawab bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Berkat itu level kekuatan rohnya kini sudah mencapai level 88. Su King level 86, Mang Hojun level 86, Ning Rongrong level 87, dan Oscar level 85. Menurut Xiao, kekuatan roh dari Raja Paus Iblis Laut Dalam benar-benar luar biasa. Setelah penyerapannya, kini dirinya telah berhasil mencapai kekuatan roh level 80, dan setelah ia berhasil mendapatkan cincin roh ke-8-nya, ia yakin pasti akan bisa lebih banyak membantu Tang San. Selain teman-teman Tang San, Xiaobe bersama para anggota sukunya juga telah menerima energi tersebut sehingga kini ia banyak menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tang San. Dan demi untuk membalas kebaikannya, Xiaobe memberinya 2 barang bagus yang ia dapat dari kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam. Bola emas merupakan otak dari monster roh jutaan tahun tersebut yang kelak bisa Tang San manfaatkan sebagai obat spesial karena mempunyai kandungan energi yang sangat besar. Sementara yang satunya bernama Hati Paus. Sayangnya sampai saat ini Xiaobe sendiri juga belum mengetahui apa kegunaannya. Namun mengingat benda ini berasal dari kultivasi monster roh jutaan tahun, pastinya merupakan sebuah barang yang sangat bagus dan bisa saja dapat membantu Tang San dalam mewarisi posisi dari Tuan Dewa Laut. Kini setelah urusan mereka di sini selesai, sudah waktunya sekarang mereka berangkat menuju ke Pulau Dewa Laut untuk menyelesaikan ujian dewa tahap terakhir bagi Tang San. Singkat cerita, rombongan Tang San kini telah sampai di Pulau Dewa Laut, di mana di sana terdapat para penjaga pilar suci yang hadir untuk menyambut kedatangannya. Namun anehnya, para penjaga pilar suci ini sama sekali tidak ada yang memasang wajah gembira, dan sebaliknya mereka justru menunjukkan ekspresi yang benar-benar terlihat murung. Kemudian Daulo Naga Laut sang pilar pertama menjelaskan bahwa mereka sedang baik-baik saja. Hanya saja tugas penjagaan mereka akan segera berakhir seiring dengan pewarisan kekuatan Dewa Laut kepada Tang San. Karena selama ini tugas dari ke-7 pilar suci adalah menjaga stabilitas dari Pulau Dewa Laut serta memberikan ujian bagi para Masro yang ingin melaksanakan ujian dewa. Namun setelah Tang San menjadi pewaris Dewa Laut, maka dapat dipastikan bahwa tugas bagi para pilar suci ini akan sangat berkurang atau bahkan akan digantikan. Dengan menyadari hal itulah mereka kini merasa cukup sedih. Tang San kemudian mencoba menenangkan mereka. Tidak peduli seperti apa ke depannya, ia yakin bahwa ke-7 pilar suci tetap akan menjadi andalan dari Pulau Dewa Laut. Menurutnya tempat ini tidak akan bisa berdiri tanpa dukungan dari mereka bertujuh. Tidak lama waktu berselang, datang pelayan pribadi Bo Saishi yang memandu rombongan Tang San untuk masuk ke dalam karena Bo Saishi telah lama menunggu mereka. Ia kemudian meminta Tang San untuk menemui Bo Saishi seorang diri, namun anehnya pelayan wanita tersebut meminta Tang San sambil meneteskan air mata. Mengabaikan hal itu, diperlihatkan Tang San berjalan menyusuri anak tangga untuk menemui Bo Saishi. Sontak semuanya pun menjadi sangat terkejut ketika menyaksikan fisik serta raut wajah Bo Saishi yang kini telah menjadi sangat tua. Meskipun memang usia Bo Saishi sudah menginjak lebih dari 1 abad, namun dulu sesaat sebelum rombongan Tang San meninggalkan Pulau Dewa Laut, fisik Bo Saishi masih terlihat muda dan sangatlah cantik. Bo Saishi kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tang San karena berkatnya lah ia bisa kembali bertemu dengan sang pujaan hati yaitu Tang Chen dan bisa menghabiskan waktu terakhir bersamanya.
Lalu scene flashback memperlihatkan ketika Tang Chen akhirnya tiba di Pulau Dewa Laut setelah sekian tahun untuk menemui Bosaisi. Kejadian ini persis setelah Tang Chen bertemu dengan Tang San di hutan pertarungan bintang. Seusai menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka, kemudian ia memutuskan untuk pergi ke Pulau Dewa Laut demi menemui Bosaisi. Pertemuan haru mereka mendatangkan kebahagiaan sekaligus tragedi di Pulau Dewa Laut. Diceritakan setelah beberapa hari tinggal di sana untuk melepaskan rasa rindu terhadap sang kekasih hati, Tang Chen mulai menceritakan apa yang telah ia alami di kota pembantaian. Berniat ingin menyelesaikan tantangan Bosaisi untuk menembus ranah dewa, Tang Chen datang ke kota pembantaian untuk melaksanakan ujian Dewa Ashura. Namun di tengah ujian ia mendapatkan gangguan dari Dewa Raksa yang membuatnya semakin terjerumus ke dalam kegelapan dan kejahatan. Untung saja berkat Tang San dengan menggunakan kekuatan cahaya Dewa Laut, ia berhasil mendapatkan kebebasannya kembali. Kalau bukan karena itu, mana mungkin ia bisa datang ke tempat ini dan menemui Bosaisi. Namun bagi Bosaisi, hal itu tidaklah penting karena asal Tang Chen bisa kembali ke sisinya, maka penantian selama ratusan tahun pun tidak akan sia-sia. Ditambah lagi mulai sekarang mereka berdua masih bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Akan tetapi sayangnya hal itu tidak akan bisa terwujud. Setelah menyampaikan permintaan maafnya, Tang Chen menjelaskan bahwa waktu yang bisa ia berikan kepada Bosaisi hanyalah 3 hari terakhir ini. Hal ini diakibatkan oleh racun kelelawar darah berkepala 9 yang sudah benar-benar merusak tubuhnya. Termasuk kekuatan Dewa Ashura yang masuk ke dalam tubuhnya pasca ia sadar juga turut memperparah kerusakan tubuhnya tersebut. Kini Tang Chen hanya bisa menganggap kalau ini semua memanglah sudah ditakdirkan. Setelah menjelaskan semua itu, Tang Chen pun pada akhirnya meninggal dalam pelukan Bosaisi. Diperlihatkan jiwa Tang Chen yang akan segera meninggalkan Bosaisi. Sebelum pergi, jiwa Tang Chen mengakui kalau dirinya sangatlah egois dengan membiarkan kekasihnya menunggu begitu lama. Bahkan saat berpisah pun ia juga tidak bisa memberikan apa-apa. Namun bagi Tang Chen, bertemu dengan Bosaisi merupakan kebahagiaan terbesar di dalam hidupnya. Tang San sempat menyalahkan dirinya sendiri karena ia tidak bisa membantu kakek buyutnya tersebut. Akan tetapi Bosaisi yakin bahwa Tang Chen pasti sangat berterima kasih atas apa yang telah Tang San lakukan. Tang Chen pasti juga merasa sangat bangga terhadap sekte Haotian dan juga Tang San yang mewarisi tekadnya. Dan seandainya beliau diberi kesempatan, pasti akan sangat bangga ketika melihat Tang San yang bisa mewarisi posisi dewa. Setelah selesai dengan tutur katanya, Bosaisi menyampaikan permintaan terakhir Tang Chen sebelum meninggal, yaitu beliau menginginkan Tang San untuk mewarisi senjata dewa, yaitu pedang Dewa Ashura yang dulu berhasil Tang Chen dapatkan setelah menyelesaikan ujian Dewa Ashura tahap ke-7. Sebenarnya tanpa disadari, saat dulu datang ke kota pembantaian, Tang San sudah berhasil menyelesaikan syarat ujian Dewa Ashura yang pertama, yaitu menguasai medan Dewa Pembunuh. Jadi dengan memberinya pedang Ashura, Tang Chen berharap agar kelak Tang San juga bisa menyelesaikan ujian Dewa Ashura sehingga dapat menguasai kekuatan dari 2 dewa sekaligus. Pedang Dewa Ashura ini berisi kekuatan Ashura yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Dan dengan memilikinya, jelas hal itu akan memberikan Tang San peluang besar untuk bisa mendapatkan posisi Dewa Ashura. Tang San pun kemudian mendekat untuk mencoba meraihnya, namun nampaknya hal itu tidaklah mudah terlihat dari ledakan aura besar dari kekuatan Ashura yang melawannya. Dari sini pun ia juga sadar bahwa ternyata kekuatan Dewa Ashura yang memicu medan Dewa Pembunuhnya bermutasi menjadi medan neraka Ashura. Aura pembunuhan Dewa Ashura yang terlalu mendominasi mencoba menyerang tulang rohnya hingga bahkan menentang kekuatan sang Dewa Laut. Setelah cukup mempertimbangkan, Tang San merasa bahwa dirinya masih belum cukup mampu untuk bisa menerimanya. Ditambah lagi situasi perang sekarang juga sudah sangat mendesak, sehingga akan lebih baik jika ia lebih fokus untuk mewarisi posisi dari Dewa Laut ketimbang melatih warisan Dewa Ashura yang masih belum bisa ia pahami. Dan ia akan kembali mengambil keputusan setelah ia berhasil mendapatkan posisi dari Dewa Laut sepenuhnya. Bosaisi pun sepenuhnya menghargai keputusan Tang San. Ia kemudian menyimpan kembali peninggalan Tang Chen tersebut untuk nantinya bisa Tang San gunakan setelah ia benar-benar siap. Sebelum ujian Dewa Laut tahap terakhir dimulai, Tang San ingin menanyakan suatu hal kepada Bosaisi. Hal ini berkaitan dengan musnahnya hati Dewa Laut akibat mengorbankan diri untuk menyelamatkannya saat bertarung melawan Dewa Malaikat Xian Ren Sui. Tang San ingin bertanya apakah Bosaisi bisa memperbaiki hati Dewa Laut yang sudah hancur tersebut. Hati Dewa Laut adalah benda yang sangat penting untuk memandu warisan dewa. Tanpa hati Dewa Laut, dikhawatirkan proses pewarisan Tang San akan menjadi sangat berbahaya. Bahkan hanya dengan melakukan kesalahan sedikit saja, maka tidak hanya gagal, namun nyawa pun juga pasti akan melayang. Dan sayangnya, Bosaisi mengatakan bahwa ia tidak mempunyai kemampuan untuk bisa memperbaiki hati Dewa Laut.
Akan tetapi meski begitu tidak lantas membuat Tangsan berkecil hati. Hal ini karena ia sudah bertekad untuk mewarisi posisi Dewa Laut apapun resikonya. Mengingat kalau ia sampai mundur maka tidak akan ada orang yang bisa menghentikan Dewa Malaikat. Bosaisi kemudian memuji tekad Tangsan yang sama persis dengan kakek buyutnya. Ia kemudian mengingatkan bahwa akan ada banyak energi yang meluap saat mewarisi posisi dewa. Maka dari itu ia mengizinkan Tangsan untuk mendapatkan bantuan dari teman-temannya dalam menyerap energi tersebut. Proses ujian Dewa Laut tahap terakhir pun dimulai. Bosaisi merasa lega karena pada akhirnya kini ia bisa menyelesaikan tugas terakhir dari Tuan Dewa Laut. Dewa Laut adalah dewa yang mengendalikan kehidupan seluruh makhluk laut. Untuk itu, Tangsan sebagai pewaris kekuatan dewa diminta agar berjanji untuk berusaha sepenuhnya dalam melindungi seluruh rakyat. Dewa Laut juga merupakan simbol dari kebajikan, sehingga Tangsan juga harus berjanji untuk selalu memikirkan kebajikan dan menggunakan kekuatan Dewa Laut untuk menegakkan keadilan bagi seluruh dunia. Dewa Laut memiliki kekuatan untuk menguasai wilayah lautan. Tangsan harus berjanji bahwa ia akan senantiasa menebarkan cahaya dewanya ke seluruh lautan untuk melindungi kehidupan laut dari para makhluk jahat. Setelah Tangsan menyanggupi beberapa janji sebagai pewaris posisi dewa, sekarang ujian ke-9 warisan sang Dewa Laut pun dimulai. Namun sebelum itu, Bosaisi meminta Tangsan agar tidak perlu mengkhawatirkan kekuatan apapun selain Dewa Malaikat. Karena jika pewaris Dewa Malaikat telah muncul, maka artinya Xian Douliu sebagai pemuja besar telah mengorbankan hidupnya untuk warisan para dewa. Tentu hal ini membuat Tangsan menjadi sangat terkejut, pasalnya ia belum tahu kalau Xian Douliu sekarang telah mati. Dari sini Tangsan pun akhirnya juga sadar bahwa seorang pemuja besar harus mengorbankan diri demi pewaris dewa berikutnya. Yang mana hal ini berarti pengorbanan tersebut juga akan dialami oleh Bosaisi. Setelah ini Bosaisi akan mengorbankan diri demi untuk membimbing serta membukakan jalan menuju warisan dewa kepada Tangsan. Namun Bosaisi mengaku bahwa ia sama sekali tidak keberatan terhadap takdir tersebut karena baginya ini semua merupakan tugas yang telah diberikan oleh Tuan Dewa Laut. Di saat yang bersamaan, ketujuh pilar suci semakin merasa sedih karena mereka tahu ajal dari pemuja besar Bosaisi kini sudah semakin dekat. Sebagai pilar pertama, Daulo Naga berusaha menguatkan rekan-rekannya agar tidak goyah sedikit pun. Ia meminta semuanya agar jangan pernah melupakan tugas mereka sebagai penjaga tujuh pilar suci. Menurutnya bisa menjadi saksi dari kelahiran Dewa Laut generasi baru merupakan sebuah keberuntungan yang luar biasa. Sementara itu, Bosaisi menjelaskan bahwa semenjak ia ditunjuk sebagai pemuja besar di Pulau Dewa Laut, seluruh hidupnya telah ditakdirkan sehingga tidak ada alasan baginya untuk mundur dari takdir tersebut. Diperlihatkan kekuatan dewa yang mengunci seluruh pergerakan Tangsan beserta teman-temannya agar mereka tidak berontak dan senantiasa tetap melanjutkan ujian Dewa Lautnya. Tentu Tangsan nampak masih belum bisa terima jika ujian Dewa Lautnya harus memakan korban jiwa. Menurut Tangsan, Bosaisi selama ini sudah mengorbankan masa mudanya demi keberlangsungan dewa, lalu pantaskah jika sekarang beliau harus mengorbankan nyawanya? Akhirnya Bosaisi pun mengakui bahwa sebenarnya ia juga tidak rela. Beberapa kali ia bahkan sempat mencoba menyulitkan pengujian Tangsan menggunakan kekuatannya. Namun seberapapun keras ingin menolak, jika memang sudah ditakdirkan seperti ini, maka ia pun juga tidak bisa mengelak dan hanya bisa patuh dalam menjalankan tugasnya. Saat itu ia tidak ingin mati terlebih dahulu karena ia masih mempunyai harapan untuk kembali bertemu dengan Tang Chen. Akan tetapi berkat Tangsan hal itu kini sudah terwujud. Oleh karena itulah kini Bosaisi pun sudah tidak ragu lagi untuk melakukannya. Selain itu, Tang Chen sekarang sudah tidak ada lagi di dunia ini sehingga tidak ada hal yang perlu ia rindukan lagi. Dan sebaliknya, sekarang baginya kematian justru merupakan suatu kebebasan. Namun Tangsan masih saja menyampaikan keberatannya mengenai takdir tersebut. Bosaisi dan kakek buyutnya telah mengalami banyak kesulitan tanpa mendapatkan keadilan serta kebebasan dalam hidup. Kemudian Bosaisi mengatakan bahwa ia telah mengemban tugas hingga sekarang. Ia sama sekali tidak takut akan kematian karena ia hanya ingin cahaya Dewa Laut dapat memberkati seluruh lautan untuk selamanya. Sebuah ledakan cahaya Dewa Laut keluar dari tubuh Bosaisi dan menyebar luas ke seluruh penjuru lautan, menjadi pertanda bahwa pemuja besar Bosaisi telah pergi.
Diperdengarkan suara terakhir dari bos Saishi yang meminta Tangsan untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri mulai saat ini. Gunakan ketekunan, keberanian, dan tekad untuk menyelesaikan ujian tahap terakhir. Ia percaya bahwa Tangsan pasti akan bisa menjadi dewa laut yang sesungguhnya. Setelah mendengar hal itu, Tangsan pun berjanji bahwa ia pasti tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan ini karena ia pasti akan mendapatkan warisan dewa laut. Di sisi lain, menyaksikan bos Saishi sebagai pemuja besar yang mengorbankan hidupnya demi untuk membuka jalan ujian dewa laut, Oscar pun menjadi khawatir dengan nasib Ning Rongrong kelak di masa depan. Tentu, kita masih ingat bahwa Ning Rongrong adalah satu-satunya orang yang mendapatkan 8 ujian dewa, yang mana berarti ia berpotensi untuk menjadi penerus bos Saishi sebagai pemuja besar. Jadi jika suatu saat muncul pewaris dewa lain, maka putri dari klan Cahaya Jubao itu pun juga harus melakukan pengorbanan yang sama. Namun Ning Rongrong mengaku kalau ia sama sekali tidak keberatan dengan tanggung jawab tersebut, dan kalau ini semua memang sudah menjadi takdirnya, maka ia pasti akan berusaha melakukan yang terbaik. Akan tetapi berbeda dengan Ning Rongrong yang ingin mengikuti takdir, Tangsan berpendapat bahwa tidak ada satupun orang atau bahkan dewa yang bisa menentukan takdir orang lain. Ia tidak akan pernah membiarkan peristiwa seperti ini terulang kembali karena baginya manusia adalah makhluk penuh kebebasan yang berhak memilih takdirnya sendiri. Xiao menyela untuk mengatakan bahwa tidak peduli Tangsan manusia ataupun dewa, ia pasti akan selalu berada di sisinya. Singkat cerita, Tangsan memasuki portal yang telah dibuka oleh bos Saishi untuk segera memulai ujian dewa tahap terakhirnya dan berjanji kepada teman-temannya bahwa ia pasti akan kembali dengan selamat. Meskipun sekilas mirip dengan cincin roti tingkat dewa yang pernah diperlihatkan oleh Xian Renshui, namun Tangsan tidak merasakan adanya aura suci yang begitu kuat. Dan sebaliknya terdapat aura pembunuhan yang tidak bisa